Halo guys, jumpa lagi dengan saya Saham Gue. Hari ini kita akan membahas saham MSIN. Ini adalah grupnya MNC eh, Haritanu ya. Dan yang menarik adalah tanggal 24 Februari kemarin, saham MSIN ini masuk ke indeks FTSE Global dan beritanya juga diulangi lagi tanggal 25. Dan kalau kita lihat flashback sebelumnya, terjadi stock split pada tanggal 7 Oktober 2024. Saat itu harganya di 1.500 dan sekarang harganya ada di 565. Ini hari Kamis pagi saya bikinnya. Dan kemarin naik 6,19% atau menjadi harga 600. Ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda eh, prospek yang cukup bagus gitu ya untuk saham MSCI ini, karena setelah masuk indeks global harganya naik dan biasanya memang seperti itu walaupun tidak selalu. Kita lihat di sini harga historinya ya. Di 2024 tuh pernah di 1000 naik sampai 1500. Ini memang termasuk saham yang bisa dibilang gorengan. Kalau kita lihat rekor sahamnya selama 4 tahun belakangan. Di sini ini adalah biru, ini ekuitasnya ya. Kemudian naik. Naik ini terjadi karena apa? Karena ada swap utang ke ekuitas, ke saham. Akhirnya kalau kita lihat di sini, yang kuning ini adalah utangnya ya, liabilitas. Sejak Q1 2023 terjadi swap sehingga ekuitasnya naik dan utangnya langsung turun seperti ini. Ini adalah proses swap. Ini bisa dilihat dari apa? Dari merah ini ya. Total ekuitasnya sama. Jadi sebetulnya ini hanya perubahan struktur pemilik saham, sedangkan bisnisnya bisa dibilang sama saja gitu. Dan sekarang leverage-nya juga menjadi sangat bagus, hanya 13,4% ya. Ini karena utangnya dialihkan menjadi saham gitu. Dan tetapi kalau kita lihat kinerjanya, aset tetapnya, pendapatan utamanya sebetulnya nggak terlalu banyak berubah ya. Ini adalah Q3 2024, Q4-nya belum rilis ya. Ini adalah Q3-nya. Bahkan Q3-nya cenderung turun. Kita lihat harga sahamnya. Ini adalah Q4 2021 ya. Sempat naik kalau kita lihat flashback sebelumnya, bahwa ini adalah saham gocap ya sebelumnya. Kemudian naik, turun, dan naik lagi dan turun. Jadi ini memang saham yang seringkali digoreng dengan cara apa? Dengan cara diputar-putar anak perusahaan jadi induk, itu jadi anak perusahaan. Memang grup MNC ini cukup terkenal melakukan hal seperti itu gitu ya. Tapi jadi memang ada kemungkinan akan digoreng lagi ke atas. Jadi kalau kalian yang memang suka goreng-gorengan, ini adalah saham yang cocok, tapi tetap saja hati-hati. Walaupun hati-hati, kita lihat di sini ya. Ada waktu yang lumayan panjang, 2 bulan gorengannya gitu. Memang sekarang baru di harga 600 kalau kita lihat di sini ya. Belum, trennya belum menunjukkan benar-benar positif gitu. Tapi ada tanda-tanda sentimen positif dari masuknya FTSE itu, menurut saya cukup panjang. Mungkin sebulan 2 bulan bisa berefek pada harga saham. Kita lihat sekarang kinerjanya seperti apa. Sisi finansialnya dari MSCI. MNC Digital Entertainment, kalau kita lihat, nah ini adalah restrukturisasi dengan di injek dana baru, kemudian awalnya berupa pinjaman, kemudian masuk dikonversi menjadi saham. Seperti ini ekuitasnya naik setelah 2023, ini 2022 ya. Dan kalau kita lihat harga sahamnya selama 1 tahun itu seperti ini.
Jadi ini bisa dibilang bottom line-nya, dan secara Elliott memang ini resisten yang kuat karena tidak pernah turun. Kalau kita lihat secara global ekonomi gitu ya, setelah Danantara muncul kemudian IHSG terkoreksi, dan kemarin tuh IHSG sempat naik, itu bisa jadi koreksi yang akan membuat relay cukup panjang walaupun tipis, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa ini adalah bottom line-nya, karena tidak akan selamanya sentimen negatif itu turun. Bisnis harus tetap berjalan, dan ini adalah kinerja yang seperti ini. Cukup jelek sebetulnya kalau dilihat dari earning to price-nya 0,55%, dan price book value-nya 5 kali lipat untuk perusahaan seperti ini. Memang ini perusahaan yang cukup besar gitu ya, karena grup entertain terdiri dari TV, sinetron, dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang kembali ke harga sahamnya, cukup rendah, dan menurut saya bisa dibeli secara sporadis. Ini adalah support-nya ya. Support kuatnya, support satunya ada di 580, support 2-nya ada di 522, dan support 3-nya di 699. Jadi kalau beli antara support 1 support 2 itu juga masih memungkinkan. Jadi belinya tidak sekali, tentu saja dengan cara seperti itu. Kita cek harga sahamnya ya. Nah, ini kalau kita lihat buy low-nya seperti ini. Oke, demikian. Semoga video ini berguna bagi kalian. Terima kasih.